Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Rahmadania, NIM 201110241, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam 2 Semester 2. Mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Di sini saya akan menyelesaikan tugas dari Bapak dosen Al-Habib Anwar Al-Ansori MPD. Baik, yang pertama ada jelaskan pengertian filsafat pendidikan Islam dari segi ontologi. Ontologi pendidikan Islam membahas dasar atau hakikat substansi dari pola organisasi pendidikan Islam. Secara ontologi, pendidikan Islam adalah hakikat dari kehidupan manusia sebagai makhluk berakal dan berpikir. Jika manusia bukan makhluk berpikir, tidak ada pendidikan. Selanjutnya, pendidikan sebagai usaha pengembangan diri manusia dijadikan alat untuk mendidik. Kedua ada epistemologi, adalah ilmu yang membahas tentang sumber ilmu atau teori pengetahuan dan mengkaji tentang bagaimana cara mendapatkan ilmu pengetahuan dari objek yang dipikirkan. Secara epistemologi, pengembangan pendidikan Islam memang sangat diperlukan. Pengembangan ini baik secara tekstual maupun pengembangan secara konseptual. Aksiologi ialah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai, pada umumnya ditinjau dari sudut pandang kefilsafatan. Di dunia ini terdapat banyak cabang pengetahuan yang bersangkutan dengan masalah nilai, yang khususnya seperti epistemologi, etika, dan estetika. Adapun penjelasan ruang lingkup dari filsafat Islam secara komprehensif, yaitu ruang lingkup filsafat pendidikan Islam. Penjelasan mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplinnya ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku, dan menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplinnya ilmu, mau tidak mau, filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan jelas mengenai bidang kajiannya atas cakupan pembahasannya. Muzayyin Arifin menyatakan bahwa pembelajaran filsafat pendidikan Islam berarti memasuki area pemikiran yang mendasar, sistematis, logis, dan menyeluruh atau universal. Tentang pendidikan yang tidak hanya dilatar belakangi dengan pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Pendapat ini memberi petunjuk bahwa ruang lingkup filsafat pendidikan Islam adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan, seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Yang kedua, ada jelaskan aliran pendidikan konservatif, rasional, religius, pragmatis. Aliran yang pertama ada aliran konservatif atau muhafiz. Menurut aliran konservatif, ilmu dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu, yaitu ilmu tentang tata cara melakukan kewajiban yang sudah tiba saatnya, dan ilmu-ilmu tentang kewajiban-kewajiban agama atau ulum al-farid al-diniyah. Kedua adalah ilmu yang wajib kifayah untuk dipelajari, yaitu ilmu yang dibutuhkan demi tegaknya urusan hidupnya di dunia. Misalnya, ilmu kedokteran yang sangat krusial bagi pemeliharaan kesehatan badan dan ilmu hitung. Kedua ada aliran religius rasional. Banyak membangun konsep-konsepnya dari pemikiran filsafat Yunani dan berusaha menyelaraskan pemikiran filsafat Yunani dengan pandangan-pandangan dasar dari orientasi keagamaan yang dipedomaninya. Dan aliran yang ketiga ada aliran pendidikan menurut pragmatisme, adalah menyiapkan anak didik dengan membekali seperangkat keahlian dan keterampilan teknis agar mampu hidup di dunia yang selalu berubah. Konsep pendidikan Dewey yang
berlandaskan pragmatisme menilai suatu pengetahuan berdasarkan guna, pengetahuan dalam masyarakat yang diajarkan agama, pengetahuan yang segera dapat dipakai dalam penghidupan masyarakat sehari-hari, seperti yang diketahui bahwa pragmatisme merupakan paham yang memberlakukan hal secara praktis. Pragmatisme memandang bahwa pendidikan yang disegerakan berpusat pada peserta didik dan diupayakan agar sesuai dengan minat serta kebutuhan-kebutuhannya agar mampu mengatasi persoalan hidup secara praktis. Yang ketiga ada jelaskan mengenai konsep pendidikan Islam menurut tokoh Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Al-Zurnuzi, dan Abdullah Nasyih Ulwah. Menurut Al-Ghazali, pendidikan Islam yaitu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna, baik di dunia maupun di akhirat. Menurut Al-Ghazali pula, manusia dapat mencapai kesempurnaan apabila mau berusaha mencari ilmu dan selanjutnya mengamalkan fadilah melalui ilmu pengetahuan yang dipelajarinya. Kedua, ada pengertian pendidikan menurut Ibnu Khaldun adalah penerapan ilmu, pengetahuan, dan keterampilan serta berbagai aspeknya pada karya nyata untuk memperoleh rezeki menuju kepada masyarakat lebih maju sesuai dengan kecenderungan individu. Ketiga ada Kiai Haji Hasyim Asy'ari adalah pembentukan manusia sebagai sosok yang penuh dengan pemahaman secara benar, sempurna terhadap ajaran-ajaran Islam dan mampu mengaktualisasikan dalam kehidupan sehari-harinya secara konsisten. Yang keempat ada Al-Zurnuzi adalah suatu proses jiwa untuk memahami makna sesuatu sebagai upaya pembentukan akhlakul karimah guna mendekatkan diri kepada Allah demi mencapai keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang terakhir ada Abdullah Nasyih Ulwah adalah meliputi pendidikan dengan keteladanan, pendidikan dengan adat, kebiasaan, pendidikan dengan nasihat, pendidikan dengan perhatian, pengawasan, dan pendidikan dengan hukuman. Yang keempat ada jelaskan ciri khas dari filsafat pendidikan idealisme, filsafat pendidikan realisme, filsafat pendidikan materialisme, filsafat pendidikan pragmatisme, filsafat pendidikan eksistensialisme, filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan perennialisme, dan filsafat pendidikan esensialisme, serta bagaimana kontribusinya terhadap pendidikan agama Islam. Yang pertama ada ciri khas dari filsafat pendidikan idealisme, yaitu mengevaluasi aliran ini menggunakan evaluasi esai, dikarenakan evaluasi ini lebih efektif untuk digunakan dalam pembelajaran sehingga dapat meningkatkan keterampilan peserta didik dalam mengerjakan soal ujian. Yang kedua ada kontribusinya terhadap pendidikan Islam, yaitu filsafat idealisme sangatlah penting dalam dunia pendidikan karena meletakkan peserta didik sebagai subjek memiliki pengetahuan yang tersimpan dalam dirinya, baik pengetahuan umum maupun agama. Sebagaimana Plato mengungkapkan bahwa rasio itu nyata dan yang nyata itu rasio. Maksudnya adalah bahwa segala yang dipikirkan manusia itu selalu bersentuhan dengan yang terlihat yang selalu berubah-ubah. Yang kedua ada ciri khas filsafat pendidikan realisme, yaitu memiliki hakikat yang utama, yakni filsafat dan rohani yang saling berhubungan dan tak dapat terpisahkan. Menurut aliran ini, pikiran manusia itu hakikatnya kosong, dalam artiannya menganggap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah, laksana kursi kosong yang tidak ada orang yang menempatinya. Kontribusi filsafat pendidikan realisme terhadap pendidikan Islam yaitu membangun dan meningkatkan diri keimanan dan intelektual, yakni mencari kebenaran dengan objek pengamatan lingkungan menggunakan observasi secara langsung,
terhadap dunia fisik atau informasi teknik yang harus mengalami progres. Jadi dari metode pembelajaran tersebut, peserta didik diharapkan dapat menemukan problem solving terhadap masalah yang dihadapinya dengan bantuan guru sebagai fasilitator. Yang ketiga, ada ciri khas filsafat pendidikan materialisme, yaitu suatu aliran yang memandang bahwa kebenaran itu terletak pada materi, bukan hal-hal yang ruh atau supranatural. Kontribusinya terhadap pendidikan Islam yaitu meningkatkan proses pendidikan serta menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis dan empiris sebagai hasil kajian sains, serta perilaku sosial sebagai hasil belajar. Keempat, ada ciri khas filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme memiliki 3 ciri khas, yaitu yang pertama, memusatkan perhatian pada hal-hal dapat menjangkau pengalaman ideal manusia. Yang kedua, ada apa yang dipandang benar adalah apa yang berguna atau berfungsi. Dan ketiga, ada manusia bertanggung jawab atas nilai-nilai dalam masyarakat. Kontribusi filsafat pendidikan pragmatisme terhadap pendidikan Islam yaitu mengedepankan prinsip bahwa setiap orang percaya adanya nilai keadilan dalam dirinya sendiri. Adalah fakta nilai universal yang sulit untuk ditolak. Bahkan dalam rentang sejarahnya manusia sering memikirkan nilai-nilai tersebut, baik dengan penggunaan dengan dasar pemikiran, moral, agama maupun rasionalitas modern tak berlebihan. Bisa dikatakan bahwa puncak dari segala nilai jika terciptanya sesuatu keadilan. Dengan begitu pendidikan Islam akan semakin menarik. Kelima, ada ciri khas filsafat pendidikan perennialisme, yaitu menggunakan jalan yang mundur ke belakang, yaitu dengan memakai kembali nilai-nilai serta prinsip-prinsip umum yang sudah menjadi pandangan hidup yang kuat, kukuh pada zaman kuno dan abad pertengahan. Kontribusi filsafat pendidikan perennialisme terhadap pendidikan Islam yaitu mempunyai posisi yang penting dalam kegiatan pembelajaran pendidikan Islam dan membimbing jalannya pembelajaran atau diskusi yang mempermudah para peserta didik. Peserta didik juga dianggap bahwa mereka sudah memiliki potensi dari lahir yang harus diarahkan sehingga peserta didik dapat menyimpulkan kebenaran secara tetap. Yang keenam, ada ciri khas pendidikan filsafat esensialisme, yaitu membantu seseorang menjadi berguna dan berkompeten. Isi pendidikannya mencakup ilmu pengetahuan serta mengaskan bahwa pendidikan yang baik dan benar terdiri dari pembelajaran keterampilan dasar baik membaca, menulis, berhitung, seni, dan ilmu pengetahuan lainnya. Kontribusi pendidikan filsafat esensialisme terhadap pendidikan Islam yaitu memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Kelima, analisis saya mengenai kampus Merdeka dalam perspektif aliran filsafat pendidikan progresivisme dan perennialisme, yaitu penelitian ini dilaksanakan melalui pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Hasil penelitian ini adalah yang pertama, kebijakan kampus Merdeka begitu mempresentasikan filsafat pendidikan progresivisme karena menghendaki adanya modernisasi dan demokratisasi guna mewujudkan kemerdekaan atau kebebasan dalam pendidikan. Dalam konteks orientasi pendidikan dan pembelajarannya, kampus Merdeka memiliki keselarasan dengan filsafat pendidikan progresivisme karena berfokus pada upaya mentransformasikan berbagai keterampilan disiplinnya ilmu, kepekaan sosial, dan kepribadian kepada mahasiswa.
kedua, kebijakan kampus merdeka dalam konteks aliran filsafat pendidikan perennialisme tidak begitu memiliki relevan yang substansial karena perennialisme berbanding terbalik dengan progresivisme. Orientasi kampus merdeka untuk membangun kepribadian mahasiswa tentu masih memiliki relevan dengan filsafat pendidikan perennialisme, walau bukan menjadi landasan utamanya, tetapi filsafat perennialisme memberikan refleksi karena pentingnya menjaga substansi pendidikan agar tetap selaras dengan kebudayaan, termasuk pada era modern. Dan tanggapan saya mengenai Merdeka Belajar atau Belajar Merdeka dalam filsafat pendidikan Islam, saya setuju adanya kampus Merdeka Belajar memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk belajar secara otonomi atau mandiri, serta bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Terus, mahasiswa juga berhak mengikuti pembelajaran di luar prodi, dalam kampus, ataupun luar kampus, dalam berbagai kegiatan seperti pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, asistensi mengajar di suatu pendidikan, penelitian, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, dan membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik atau KKNT. Terlibatnya mahasiswa dan dalam kegiatan-kegiatan tersebut dapat memberikan pengalaman belajar sebagai bekal pengalaman hidup dan kehidupan di masa depan. Dan untuk mewujudkan pengalaman belajar tersebut, perguruan tinggi harus membangun kerjasama dengan dunia usaha atau industri dan pemerintah. Sampai sini saja pembahasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.